تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Jamaah sekalian, tidak terasa bahwa umur kemerdekaan negeri kita ini saat ini sudah mencapai 78 tahun. Artinya sudah cukup lama negeri kita ini bebas dari penjajahan, bebas dari peperangan. Pertanyaannya, kenapa kita dulu dijajah sampai 3,5 abad? Kalau 1 abad itu 100 tahun, kalau 3,5 abad itu berarti 350, sebegitu lamanya negeri kita itu dijajah oleh Belanda sampai sedemikian lamanya, 350 tahun. Kenapa itu bisa terjadi di negeri kita? Karena saat itu belum lagi ada nama Indonesia. Jadi saat itu belum ada negeri yang namanya Republik Indonesia, belum ada. Jadi saat itu yang sekarang kita bilang Nusantara itu masih berbentuk kesultanan, masih berbentuk kerajaan. Entah itu kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam atau yang lainnya. Maka dari situlah penjajah dengan begitu mudahnya menguasai satu negeri ke negeri yang lain terus sampai akhirnya keseluruhannya itu yang sekarang namanya Indonesia terjajah. Nah kemudian menyadari hal itu, bahwa kalau berbentuk sebagai kesultanan aja, ini kesultanan Ternate, ini kesultanan Demak, entah segitu banyaknya kesultanan, belum ada kekuatan. Nah, akhirnya timbullah kesadaran semuanya, menyatukan diri, kemudian maka terbentuklah pada awalnya itu negara Serikat Indonesia, bentukan Amerika Serikat gitu. Kemudian berubah yang pada akhirnya berbentuklah negeri kita ini Republik Indonesia. Itu kesultanan, kerajaan bergabung seluruhnya menjadi Indonesia Raya atau Republik Indonesia. Kenapa kesultanan itu mau bergabung menyatu hingga akhirnya terbentuk negara Republik Indonesia? Berharap dengan menyatu dan berbentuknya sebuah negeri Republik Indonesia menjadi negeri yang besar, menjadi negeri yang kokoh, menjadi negeri yang kuat, menjadi negeri yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Itulah harapannya. Mereka melepaskan baju kerajaannya, mereka melepaskan baju kesultanannya, menyatu, bergabung semuanya menjadi negara Indonesia. Setelah bersatu, seluruh rakyat yang sekarang kita sebut dengan rakyat Indonesia bersatu, udah kita bisa menang. Kita bisa merdeka. Sampai sekarang sudah 78 tahun kita merdeka. Dah, selesai kita. Tidak ada lagi penjajahan, hidup di negeri yang merdeka. Merdeka dari penjajahan bersenjata. Nah, apakah kita ini masih dijajah? Nah, itu sebuah pertanyaan ini. Apakah kita masih dijajah? Dulu semuanya nenek kakek kita, engkong kita, dan seluruh pahlawan berharap setelah kita ini menyatu dan berbentuk negara Republik Indonesia, berharap ke semuanya agar rakyat Indonesia di kemudian hari dengan kekayaan yang Allah berikan kepada negeri kita ini, rakyatnya semuanya damai, rakyatnya semuanya tentram, rakyatnya semuanya sejahtera, dan kehidupan negeri kita merupakan negeri yang makmur dari kekayaan. Itulah harapan seluruh pejuang para pahlawan itu. Nah, satu-satunya negara
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan alam yang paling besar, yang paling kaya itu Indonesia, nggak ada lagi udah. Andai saja negeri kita ini dikelola oleh orang lain, wah superpower negara kita ini udah. Kenapa apa aja ada di negeri kita? Bahkan apa aja ada, Allah siapin. Nah, udah. Kita sudah tidak lagi pegang senjata, pegang tombak, pegang keris, pegang golok untuk menghadapi penjajahan. Selesai sudah itu. Tapi ternyata kita belum keseluruhan rakyat kita ini hidup dalam keadaan makmur. Itu kita akuin saja, belum. Dari Sabang sampai Merauke masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Masih banyak rakyat-rakyat kita yang belum kenal celana panjang, yang belum kenal apa, masih banyak di pedalaman tuh. Padahal sudah 78 tahun. Entah di mana letak kesalahannya, wallahu a'lam. Nah, dari negara, dari sebuah negeri yang Allah berikan kekayaan yang luar biasa ini, seharusnya lah negeri kita ini rakyatnya hidup dalam keadaan makmur. Tidak ada lagi rakyat yang kekurangan gizi, tidak lagi ada rakyat yang dalam hidup kesengsaraan, tidak ada lagi satu rakyat pun yang hidup tidak mengenal pendidikan. Kalau kekayaan alam yang Allah berikan ini dikelola dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan rakyatnya. Itu. Wallahu a'lam sekarang ini. Seharusnya negara yang paling kaya di dunia ini kita. Dan seharusnya kitalah yang harus meminjamkan kekayaan kita itu kepada orang lain. Artinya apa? Orang lain ngutang sama kita yang seharusnya mah. Tapi ternyata kita utang di mana-mana. Utang kita tuh udah bejibun, utang negeri kita ini. Entah salah ngelolanya negeri kita ini, entah apa, wallahu a'lam. Nah, hari ini, bulan ini, kita merayakan kemerdekaan negeri kita yang sudah ke-78 tahun. Seharusnya, nih seharusnya yang paling baik ini buat kita ke pemerintahan ini ya. Di setiap tanggal 17 Agustus dan itu dinyatakan sebagai hari proklamasi, hari kemerdekaan, maka hendaknya lah di setiap malam tanggal 17 Agustus itu harusnya pemerintah mengadakan zikir massal dari Sabang sampai Merauke. Apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan negeri kita ini menjadi negeri, sebuah negeri yang merdeka seharusnya. Lah kita tahun apa ya? Tahun baru Masehi. Dari Sabang sampai Merauke kita ngadain syukuran, apa kaitannya sebetulnya sama kita itu? Nggak ada kaitannya. Kalaupun kita umat Islam, kita punya tahun Hijriyah. Nah yang seharusnya kalau kita mau zikir akbar, mensyukuri nikmat dari nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, nikmat kemerdekaan terhadap negeri kita, di setiap malam 17 Agustus pemerintahan mengarahkan kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh kepemerintahannya, yuk kita zikir akbar untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat kemerdekaan buat negeri kita. Itu yang paling bagus. Ini kan sekarang akhirnya apa? Kegiatan-kegiatan dilakukan dari tingkat RT sampai tingkat istana. Apa? Tarik tambang, balap karung. Itu tuh yang diada-adain tuh. Coba instruksi dari pemerintah. Yuk tanggal 17 kita semuanya rakyat Indonesia, kita ngadakan, umat Islam ngadakan zikir akbar sebagai rasa syukur kepada Allah. Umat-umat yang lainnya silakan dengan caranya sendiri bersyukur atas nikmat kemerdekaan Allah. Ini yang paling bagus, Pak. Yang harus kita adakan itu. Makanya nih, kalau saya udah lepas anak-anak bari. Artinya bari mana? Mau dari ke RT-an, ke RW-an, ke kelurahan, kecamatan pada ngadain macam-macam lomba. Kalau memang lomba itu bertentangan dengan agama, kasih angkat tangannya. Biar aja nanti PRT yang nanggung jawab, RW, camat, lurah yang nanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi sampai kalau ada perlombaan laki-laki pakai baju perempuan, wah udah laknat. Perempuan pakai daster, apa namanya, laki-laki pakai daster, wah murka Allah. Allah udah kasih kemerdekaan, isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, bukan dengan cara-cara yang masya Allah, nauzubillah min dzalik.
Jadi saya malu dong. Makanya liatin dah. Saya nggak ada ngeliatin kegiatan-kegiatan apa, nggak nongol saya diri saya. Nggak mau nongol, takut saya di hadapan Allah nanti. Wah, Haji Bahrudin kok gimana ini? Nggak ikut gembira kayak gitu. Kalau mau ya mendingan saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Maka untuk itulah kita ini alhamdulillah pada malam hari ini kita ngadain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dan sudah berusia 78 tahun. Para pahlawan, engkong kita, uyut kita yang dulu berjuang agar negeri kita ini menjadi sebuah negeri yang merdeka, mereka mah kagak merasakan kenikmatan kayak kita, enggak. Mereka berjuang habis-habisan dengan harta mereka, dengan kekuatan mereka, dengan semuanya. Mereka berjuang. Mereka tidak menikmati kayak kita begini, enggak. Mereka cuma berharap nanti anak cucunya itu merasakan bagaimana hidup di sebuah negeri merdeka, tidak seperti mereka rasakan bagaimana hidup di sebuah penjajah, enggak. Mereka berharap anak cucunya hidup dalam kondisi makmur, sejahtera, dan itu yang mereka harapkan. Mereka tidak mengenyam kenikmatan kemerdekaan. Nah, kita inilah hendaknya yang sudah hidup di alam kemerdekaan, isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya negeri kita yang kaya raya ini rakyatnya hidupnya makmur. Tuh. Jadi nggak selamanya. Oh, misalnya apa namanya tuh? Hah? Uki. Ini Dasuki. Di rakyat semua kalau kita makmur berdasarkan kita udah kagak buka bengkel lagi kita ini. Hidup kita. Nah itulah. Nah, mudah-mudahan ke depan hidup kita semakin baik, makmur. Walau kita barangkali tidak, nanti anak cucu kita di kedepannya mudah-mudahan hidupnya enak, sejahtera, benar-benar hidup di negara yang merdeka. Nah, kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.